Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Siang. ya, ini kan saya menghadiri silaturahmi ke Klaten ini ya, Mas ya. Ini daerah mana nih, Mas, Klatennya? Daerah Mindirejo, Trucuk, Klaten. Jelalah kan ada aktivitas gantangan, gacoran dan latberan istilahnya ya, Mas ya. Perdana ya ini ya. Jadi lonceng ini ya, Mas ya. Ya, lonceng. Loncengnya adalah antusiasnya dari kawasan-kawasan sekitar Klaten dan sekitarnya ini sangat antusias dan ingin dari anak muda sampai orang tua ini kan banyak penggemar anggungan burung perkutut juga, entah itu perkutut lokal maupun perkutut Bangkok ya, Mas ya. Betul sekali. Dan ini masnya namanya siapa ngomong-ngomong nih, Mas? Perkenalkan, nama saya Andreas Ari Supatmo. Saya dipanggil namanya Kung Patmo dalam Facebook. Oh ya, Mas Kung Patmo ya dalam Facebook ya. Ini dilalah kan masnya juga saya simak meramaikan burung perkutut di daerah Klaten dan sekitarnya. Dan ini kan banyak sekali nih di Indonesia semakin marak gantangan dan penggemar perkutut lokal. Kalau di Klaten sendiri ini perkutut lokal untuk latihan atau untuk gantangan sendiri ada berapa nih, Mas? Kalau lokasinya, ya, lokasinya itu sementara ada 2 untuk lokal, tapi ada fasilitas lagi 1 dari teman-teman P3SI, tapi belum kami gunakan. Yang pertama itu lokasinya di Candi Kuntoroyono, daerah Pedan. Di sana itu secara mandiri masyarakat juga membangun gantangan. Gitu ya. Kemudian di 2 lokasi yang kedua ini, Mindirejo, Trucuk, Klaten ini, Mas. Itu yang lonceng ini ya. Ya, dan ini juga hasil pekerjaan warga sekitar. Jadi warga sekitar itu sangat antusias, yang sangat mendukung gitu ya. Sangat mendukung. Ini dibuat oleh warga, diminta segera dibuatkan acara gantangan ini, Mas, untuk lapar. Begitu ya. Jadi siapapun orangnya, siapapun komunitasnya, siapapun itu bisa gabung di sini ya, Mas ya. Jadi sumonggo untuk masyarakat Klaten dan sekitarnya, entah itu di luar Klaten juga bisa menggunakan, bisa meramaikan, saling silaturahmi, saling guyub rukun istilahnya ya, Mas ya. Sebelumnya ini acara kan dibuat untuk putar pelung. Oh, ini gantangan ini. Ya, tapi kemarin pakai terop yang sewa begitu kan. Iya, ya. Kemudian warga melihat ini sangat menarik, sangat bagus untuk mengangkat daerah ini, maka dibuatkan gantangan permanen dengan bambu. Iya. Dan kedepannya ini, Mas, kedepannya untuk gantangan yang di mana ini? Mindirejo. Ya, Mindirejo. Mindirejo ini akan dibuat seperti apa nih, Mas, kedepannya? Kedepannya ini kami buat terus semakin rutin, Mas, karena kita melihat hobi ini bukan hobi yang terlarang, justru hobi ini bagus untuk masyarakat, untuk secara luas dalam hal pelestarian lingkungan. Ya, untuk pelestarian burung perkutut itu sendiri ya. Burung perkutut, burung yang lainnya juga, anggungan gitu ya. Itu setiap acara biasanya kami juga membagi-bagi kepada masyarakat burung-burung anggungan plus kandangnya juga. Dibagi untuk pengenalan secara langsung gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau kita masuk ke wilayah sini, mulai dari lapangan sebelah barat menuju ke timur ke lokasi ini, kanan kiri itu banyak warga yang menggantang burungnya di depan rumahnya. Di teras itu banyak burung anggungan. Banyak. Jadi perkutut, putar, dekuku itu ramai. Gitu ya. Jadi kampung ini bisalah disebut sebagai kampung anggungan. Gitu ya, jadi Mas, bisa disebut juga kampung Mindi ini sebagai kampung perkutut. Iya. Karena Mas Patmo ini juga berkiprah pembagian burung perkutut ke warga sekitar, pelestarian burung perkutut itu ya, jadi mengenalkan secara tidak langsung kepada warga sekitar tentang burung perkutut itu sendiri ya, Mas ya. Betul sekali, Mas. Dan ini, Mas, dan tanggapan warga sekitar gimana, Mas, kalau dikasih burung perkutut istilahnya secara gratis dan pengenalan burung perkutut itu warga sekitar gimana, entah itu dalam segi hobi atau kesenangan gimana, Mas? Tanggapannya gimana? Tanggapannya mereka itu senang, antusias.
senang. Terus akhirnya mereka suka merawat burung, gitu. Tapi Iya. mereka tidak suka mencari burung di sekitarnya. Jadi artinya yang liar itu dibiarkan liar. Mereka hanya membeli dari pasar yang belum kebagian ya tadi ya. Iya, Mereka iya. suka membeli dari pasar lalu mereka pelihara. Untuk perawatannya mereka ya belajar masing-masing berkelompok di sana sini. Oh iya, dari Kalau malam itu mereka sambil gantang burung untuk yang putar. Untuk perkutur itu kalau pagi hari Minggu sambil main ke rumah temannya, mereka bawa burung digantang di rumahnya gitu. Iya. Sebagai ajang silaturahmi gitu ya. iya. Jadi tukar kaweruh antara entah itu perawatan, entah itu dari segi lomba juga ada, dari segi katurangkan dengan ya itu kan Ya, banyak dengan, pelajaran di situ ya. Jadi sini saya baru menemui kalau di desa ini ada pembagian burung perkutut untuk warga untuk saling melestarikan atau mencintai burung perkutut ini. Dan Jadi acara pelepas liaran juga mas. pelepas liaran gitu ya. Pelepas liaran. Jadi ini mas, seumpama ada penduduk lain istilahnya, ada entah itu penembak, entah itu penjaring dan pemikat itu dilarang atau di mana itu mas? Ada larangan sendiri atau boleh diambil anakannya atau gimana itu? Untuk mencari dari alam ya mas ya. Iya. Kami sarankan selalu ngambil dari anaknya saja. Oh anakannya saja gitu Kita ya. pelihara karena kita juga memberitahu kalau dari anakan itu cepat gacornya. Jadi Iya. warga sekitar ini juga cuma ngambil dari anakannya. Jadi yang sudah liar, sudah berkembang biak itu dibiarkan saja. Justru sebagian ada yang memberi pakan karena dia malah tahu memberi pakan. kebiasaannya burung mencok di situ, sekitarnya disebari millet. Oh millet. Biar Jadi dia sering ke situ. oh gitu ya. Jadi kalau burung perkutut itu, burung perkutut yang udah di pelepasan itu liar kan kadang kan mencari pasangannya sendiri di alamnya ya. Jadi sering ke tempat halaman warga malah diberi pakan, tidak ditangkap gitu ya. Jadi udah ada pengertian dari warga sekitar, jadi gitu ya. Jadi boleh diambil anakannya dan diberi pengertian tentang lebih mudah jadinya kalau dari anakan daripada tangkapan yang udah dewasa gitu ya mas ya. Betul sekali. Jadi memang pengarahannya memang tepat dan ini tiap harinya itu ada rutinitas, maksudnya pengulasan tentang entah itu burung perkutut enggak, dari ada pertemuan khusus, apa pertemuan yang membahas tentang pelestarian atau apa maksudnya penghobi atau pecinta anggungan ini mas. Secara rutin untuk KMK komunitas kami itu memang mengadakan acara rapat. Di acara rapat itu juga memberikan materi-materi bagaimana memelihara perkutut dengan baik untuk kualitas lomba, juga diberi pengarahan bagaimana breedingnya. Jadi banyak peternak juga ya. Peternak ya iseng-iseng mas, kita belum untuk burung lokal ini kan memang susah untuk ditangkarkan, tapi kita memberi pelajaran bagaimana kondisi kandangnya, ukuran kandang yang tepat, yang bisa masuk, yang bisa dipakai untuk breeding. Oh gitu ya, jadi memang perlu pengarahan atau wawasan di situ ya mas ya. Dan ada juga pengrajin sangkarnya juga ya mas ya. Di antaranya ada teman juga, ada siapa mas yang pengrajin sangkar? Untuk jenis sangkar ini ya, seperti jenis ini. Ini kan unik dan sangat, istilahnya saya jarang nemuin ya, di luar kota maupun di daerah pasaran, saya sendiri. Di toko pun nggak ada. Ya. Gitu ya. Ini buatan Mas Uun Vespa. Oh buatan Mas Uun Vespa. Oh ya itu. Untuk beberapa waktu lalu memang kita harus pesan lama sebelum kita gunakan. Jadi karena pekerjaan sampingan ini mas ya, ini sangat bagus, kurungannya kuat, terbuat dari rotan. Iya. Ini kita harus pesan dulu, tapi nanti inden gitu ya mas. Inden. Nah sekarang ini Mas Uun mulai fokus dengan jenis kurungan ini. Oh, iya. Dan ada model-model yang diinginkan oleh pemesan itu bisa dibuatkan. Seperti saya pribadi pesan 20 kandang dengan model yang saya pengen, cuma saya yang punya. Oh gitu ya. Jadi dibuatkan. Karena di toko unlimited tidak edition ditemukan. gitu ya. Ya.
Kalau ini kan apa, sangkar model apa, stupa ya? Ini model Stupa candi, kayak stupa candi Borobudur ya kalau saya lihat. Ini bisa dipakai untuk bisa dibuat jenis ukurannya untuk putar, bisa untuk dikuku juga bisa. Jadi khusus yang ini khusus untuk perkutut, Mas. Oh gitu ya. Dan saya lihat kan ini tadi saya juga muter-muter lapangan, banyak tokoh-tokoh dari Klaten dan sekitarnya sangat mendukung sekali acara launching gantangan Klaten ini ya Mas ya. Jadi Masnya ini juga pembangkit untuk masyarakat sekitar untuk tetap maksudnya semangat untuk melestarikan burung perkutut endemik Indonesia dan nguri-nguri kebudayaan Jawa gitu ya Mas ya. Iya. Ini berawal dari apa ya Pak? Berawal dari saya dulu bertugas di Cokronegaran Solo. Oh di Solo ya. Ya, saya tinggal di rumah dinas bersama atasan-atasan saya, Bapak Deputi dan Bapak Manajer Operasional. Kami tinggal di satu komplek. Di rumah itu tiap pagi kami sering mendengar suara burung perkutut. Awalnya kami belum kenal burung perkutut, tapi dari suara burung itu mencuri perhatian kami. Iya. Pas kami ngobrol di belakang sebelum menjelang mandi atau pas pulang menjelang mandi itu ada suara burung perkutut yang gacor banget. Kami pikir itu burung tetangga yang lepas, karena lepasnya di kota. Kami pikir nggak ada yang punya burung perkutut. Iya. Terus kami ngintip, ternyata burungnya cuma di atap rumah. Kami merasa itu burung suaranya bagus, terus ada pujian-pujian bagus ya suaranya begitu. Sampai hati gitu ya, sampai hati. Seneng gitu ya. Terpikat kami dengan suaranya. Nggak lama kemudian ada kucing Oh iya ya. membawakan seekor burung perkutut kepada kami. Terus kami selamatkan karena Kondisi luka. luka parah. Kami rawat burung itu, kami rawat bertiga, kami belikan kandang. Kemudian kami tetap sipakan, tapi kami mikirnya setelah sehat nanti burung mau dirilis, dilepas lagi. Oh, gitu ya. Pada saat Jadi burung cuma menolong gitu ya. Ya, pada saat burung sudah sehat, kami lepas burungnya ternyata nggak mau terbang. Padahal kondisi burungnya sudah lengkap gitu kan. Oh, gitu ya. Terus karena kami takut dia nanti dimakan kucing lagi, kami kandangkan lagi. Begitu kami kandangkan, ada kucing lagi bawa anakan burung. Kami belum mengenal itu burung apa, karena bentuknya masih anakan. Kami pelihara sampai dewasa, ternyata dia juga burung perkutut. Setelah mereka sama-sama dewasa, terlihat mereka birahi, kami lepaskan dua-duanya biar ngelemboko di alam gitu. Oh iya, beranak pinak gitu ya, maksudnya biar lestari gitu ya. Ya, selama rentan waktu itu ternyata kami hobi burung kami meningkat. Rasa pengen memelihara burung itu meningkat, terus akhirnya beli dari pasar-pasar, terus kami pelihara, terus jadi banyak. Terus kami berkenalan dengan teman-teman komunitas burung perkutut lainnya di Facebook atau Di media sosial gitu ya. sosial lainnya. Akhirnya saya mengenal komunitas-komunitas ini, dan ternyata isinya teman-teman yang sudah lama memelihara burung dan sama-sama bersemangat untuk memajukan komunitas burung perkutut ini. Termasuk tadi saya ketemu juga ada Mas Arif gitu ya, Mas Arif, ada Mas Ukur Vespa dan ada dan lainnya Ya. juga pendorong penyemangat untuk kemajuan. Dari komunitas ini memang kita ketemu tokoh-tokoh yang besar yang sebelumnya mereka sudah memelihara burung, penghobi, perawat, juga pengrajin seputaran burung perkutut ini. Maka dari situ banyak belajar, mengenal, terus banyak pengetahuan bertambah tentang burung perkutut. Dan tidak lupa tadi kami tetap melestarikannya dengan melepas liarkan burung perkutut ini ke alam. Dan ini ngomong-ngomong Mas Yan ini, Kung Patmo ini suka perkutut sejak kapan ini? 2019 di bulan November pertama kali dapat burung yang dari kucing itu, Mas. Oh, dari kucing itu ya. Jadi dari tidak sengaja, Nggak sengaja. jadi awalnya kasihan tentang burung perkutut itu, malah sekarang bablas jadi cinta burung perkutut sampai Jadinya burung saya ratusan sekarang, Mas. iya, Bang. Kurang lebih berapa Mas? Kurang lebih pernah menghitung itu 108 ekor. Kemudian 108 ekor ya, gitu, Mas. kemudian ada teman-teman yang suka itu ya mengganti, umpamanya dulu belinya di ombyoan ya diganti dengan seharga ombyoan. Kalau ternyata itu saya belinya sudah jadi bagus,
Ya, saya minta itu diganti saja, tidak ada keuntungan dari saya. Keuntungan saya bisa mendengarkan burung dan ngopeni ngerti teleke. Itu keuntungan saya pribadi. Gitu ya. Jadi kepuasan apa Mas Kung Patmo dan kawan-kawan di Klaten ini pembagian burung perkutut ini, kepuasan apa yang dirasakan Mas Kung Patmo? Iya, yang menurut saya pribadi kepuasan saya melihara burung perkutut itu, saya mendengarkan suaranya itu membuat rasanya damai. Damai, ayam, tentrem. Kalau udah mendengarkan suara itu merasa ayam. Kalau mendengar suara burung berkebun kan serasa ngalas gitu kan, ngalas suaranya kayak di hutan. Seperti di Tegalan apa di hutan apa di alam liar gitu ya. Untuk putar juga kalau malam itu mau bunyi atau kalau putar itu rasanya itu galur, jadi efeknya kayak secara spiritual kita kepada Tuhan. Iya ya, gitu ya. Dan ini Mas itu kan banyak burungnya, dan silsilah burung itu didatangkan dari mana untuk semakin banyaknya Mas Kung Patmo ini mengkoleksi burung perkutut, dan entah itu dikoleksi sendiri atau dibagikan ini dari mana saja burungnya Mas? Kalau burung-burung yang saya punya itu pada awalnya saya suka membeli ke pasar. Ke pasar, ombyokan itu ya. Ombyokan itu itu jantan betina saya pelihara. Terus dari situ ada pengenalan tentang katuranggan. Itu tentu saja saya belum tahu kan sebelumnya. Jadi saya dapat burung katurangan itu dari teman-teman penghobi. Jadi saya membeli dari burung-burung dari teman-teman penghobi sebelumnya. Untuk yang kami bagikan itu karena apa ya Pak, jumlahnya sudah terlalu banyak ya. Jadi mau nggak mau saya harus membagikan ya, apalagi untuk mendukung event-event seperti ini. Saya nggak merasa rugi ketika membagikan burung-burung perkutut ini kepada warga atau dalam event-event ini ya. Jadi besok juga anak cucu kita juga menikmati anggungan, entah itu di anggungan di rumahan maupun anggungan di alam sekitar gitu ya. Jadi istilahnya tidak egois, tidak murka gitu ya, istilah Jawanya. Jadi di rumah saya itu ada burung perkutut yang saya rasa aneh, tapi saya belum ketemu burungnya yang mana. Anehnya di sini, ketika saya sudah mengambil burung dari ombyoan itu yang tadinya jumlahnya satu kandang 4 ekor, kalau saya ambil 2 harusnya tinggal 2. Iya. Tapi sekilas saya perhatikan burung yang lain, dalam sangkar itu ada jadi 3 lagi. Aneh ya. Jadi ada misterinya. Jadi saya sudah bagikan sekian banyak burung, kok saya rasa di rumah saya masih banyak burungnya. Oh, jadi tidak memang rezeki itu tidak disangka-sangka gitu istilahnya kalau misteri burung perkutut itu ya. Dan ini Mas Kung Patmo ini di rumah ini selain burung gacoran atau burung yang dibagi-bagikan itu juga koleksi juga nggak burung semacam ciri mati atau katuranggan gitu? Ada, saya ada beberapa burung yang pertama yang usianya udah tua, mungkin seumuran dengan saya, 38 tahun. Oh, 38 gitu ya. Itu udah tua banget, ya saya pelihara karena saya kasihan lihat kondisi sebelumnya dari pemilik sebelumnya kan kurang sehat. Saya mencoba merawat dengan memotong kukunya biar nggak terlalu repot dia berjalan. Kepanjangan gitu ya. Kepanjangan. Terus kemudian katurangan yang lain seperti rajak besi dengan rajak besi plus cemani plus rondo semoyo begitu, koleksinya lumayan banyak. Iya, iya. Ini Mas Patmo, ini saya mau tanya lagi soal pelestarian di Klaten dan sekitarnya itu gimana nih Mas untuk pelestariannya? Soal pelestarian secara pribadi, secara kelompok dan secara pemerintahan langsung, kebetulan Ibu Bupati kami itu juga gemar melestarikan lingkungan, pelestarian terhadap lingkungan itu dengan cara melepaskan dalam event-event tertentu burung. Pelepasan secara liar gitu ya, di alam gitu ya. Burung-burung endemik lokal ini dia sudah terrealisasi sebelumnya itu adalah 1.000 burung perkutut Mas. 1.000 burung perkutut gitu ya. Dalam event waktu itu launching sebuah lokasi wisata lokal di tempat wisata, tapi masih di lingkup
maksudnya tetap lestari di banyak pepohonan gitu ya Mas ya. Betul sekali, memang lokasinya di hutan, lokasi wisatanya. Kemudian kami melepaskan 1.000 burung perkutut Di satu tempat itu di gitu. satu tempat itu, dan akhirnya menyebar ke seluruh Kabupaten Klaten. Makanya di lokasi-lokasi sini banyak sekali burung perkutut yang liar. Secara kelompok juga setiap kali ada event seperti ini, event gantangan seperti ini, di awal acara kami juga melepas liarkan beberapa ekor burung perkutut, entah 40, 100, 10, beberapa Gitu ya. jumlah itu pasti kita ada melepas liarkan. Jumlahnya kami buat genap gitu ya. Ibaratnya itu berpasang-pasangan, biar nanti bisa Berpasang-pasangan gitu ya. merembokol di alam. Gitu Secara ya. pribadi juga demikian. Jadi burung-burung yang dirasa dari feeling kita burung itu nggak mau kita pelihara, ya kita lepas. Kita lepas gitu ya. Tapi kita usahakan berpasang-pasangan supaya di alam nanti juga berpasangan jadinya. Jadi secara tidak langsung di alam liar itu tiap hari bisa mendengarkan suara burung perkutut yang tadinya dilepaskan oleh masyarakat maupun untuk komunitas itu sendiri ya Mas ya. Dan imbasnya nanti kan bisa diambil anakannya, entah itu anakan dari maksudnya ladang ataupun hutan tersebut, dan dikembangbiakan di rumah juga bisa ya Mas ya. Bisa. Dan ini Mas Kong Patmo ini kan di rumah juga banyak burung perkututnya kan. Terus perawatannya gimana Mas ini? Perawatannya saya jadwalkan 2 hari sekali, 1 hari sekali memang wajib kita perhatikan. Tapi untuk pemberian pakan dan minum itu karena udah terbiasa ya Mas, itu hanya berkurang sedikit. Jadi kami tambahi pakanan dan minuman dan membersihkan kotorannya setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali Sebenarnya ya. burung itu tiap hari kita sentuh, kita rawat gitu kan. Tapi untuk pemberian Iya. pakannya memang kalau masih penuh ya dikasih tambah dulu gitu. Jadi perawatannya itu tidak dibikin ribet gitu ya Mas ya. Santai aja, Santai. memang seni menikmati memelihara Sambil burung. menikmati ya. Dan untuk penjemurannya Mas, ini penjemurannya itu kan saking banyaknya burung perkutut Masnya itu gimana Mas ini? Satu jemur langsung semua apa bergantian gitu Mas? Kebetulan lokasinya memang saya taruh di luar rumah ya Mas ya. Di Jadi, ombyo sebagian gitu ya. sebagian di ombyo itu isinya paling tidak sepasang Mas. Tapi kalau untuk yang digantang satu-satu itu memang lokasinya sudah mencukupi untuk mendapat sinar matahari. Jadi saya tidak ribet untuk urusan penjemurannya. Jadi sekeliling rumah itu dipenuhi dengan Burung perkutut, centelan ya. burung perkutut Mas. Gitu. Beberapa burung yang tidak tahan dengan cuaca di luar itu memang dimasukkan di lokasi yang lebih dalam lagi. Itu ya. Tapi burung puter itu dia penjemuran cuma beberapa saat saja, nggak terlalu sering begitu. Untuk dekuku juga dia juga hasilnya dari alam, kami taruh memang di luar rumah. Jadi dia lebih rentan, lebih tahan dengan cuaca. Tahannya dengan cuaca Ya, itu ya. Dan untuk anggungan itu Mas, penjemurannya itu menurut Mas Kong Patmo ini sendiri sebenarnya berapa Mas, menurut Masnya sendiri penjemuran berapa jam gitu? iya, untuk penjemuran dapat panas langsung itu saya pikir cukup. Menurut pengalaman dari teman-teman juga itu cukup waktu 15 menit saja 15 menit gitu ya. untuk penjemuran langsung matahari. Tapi kondisi di rumah saya itu kanan kiri kan ya cukup dapat sinar matahari. Memang keseharian burung ada di situ, jadi mungkin lebih dari 15 menit dan itu tidak masalah. Gitu ya. Dan ini Mas, kadang kan saking banyaknya burung kan ada yang sehat, ada yang tidak sehat gitu ya. Dan untuk burung yang tidak sehat sendiri masih sering pakai jamu-jamuan apa obat-obat herbal gitu enggak? Ya, saya berikan jamu obat tradisional juga. Saya cukup beli dari toko-toko pakan. Memang ada dibuat sendiri juga Mas untuk treatment tertentu, apalagi untuk yang burung gacoran masuk lomba itu ada treatmentnya sendiri. Pemberian jamu ini juga beda dengan burung-burung perawatan lainnya. Itu bikin sendiri apa beli jadi gitu? Yang beli jadi itu kami gunakan untuk burung-burung yang kami pikir, kami rasa itu kurang sehat. Untuk jamu-jamu yang bikin sendiri itu khusus untuk burung-burung yang mau dijadikan lomba. Untuk settingan lomba gitu ya. Lomba ya.
Dan untuk penyeragaman sangkar nih Mas, penyeragaman sangkar itu masih Kung Patmo ini pakai sangkar apa di rumah? Saya di rumah kebanyakan sangkar burung buatan Mas Uun Vespa. Ya memang saya sering pesan karena itu inden cukup lama, tapi saya udah dapat banyak dari Mas Uun, mungkin lebih dari 80 kandang seperti ini di rumah. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen ya tinggal ganti saja, nanti saya masih pesan lagi. Saya memang gitu pesannya ya? non-stop. Oh gitu ya. Jadi memang praktis dibawa kemana-mana, simple dan nilai seninya ada dan ciri dari sangkar tersebut itu tidak ada di luar kota Mas, gitu ya. Dan untuk kalau di rumah Mas, jarak gantang antara burung satu sampai burung yang lain untuk burung rumahan sendiri itu berapa aja? Karena jumlahnya banyak, tapi saya memperhatikan jaraknya tadi kurang lebih 1,5 meter Mas. 1,5 meter ya? 1,5 meter jarak antara burung satu dengan yang lainnya. Oh gitu ya. Dan untuk masih sendiri, nah, untuk burung lomba ini ada juga kan masih untuk yang khusus gantangan ini dijadikan satu apa enggak ini? Apa dipisah beda ruangan gitu? Ya beda ruangan. Jadi karena burung itu saya pikir lebih bernilai dari yang lain, saya masukkan ke dalam rumah untuk penjemurannya dijadwalkan Mas. Dijadwalkan. Tapi wajib setiap hari memang keluar rumah untuk jemur. Dan untuk melatih mentalnya sendiri Mas, melatih mentalnya itu kami dengan cara apa? Di rumah pakai gantangan, apa kerean, gimana? Ya, di rumah itu ada gantangan kerean Mas. Jadi kami buat khusus untuk burung-burung yang mau dijadikan lomba, kelas lombanya. Oh gitu ya. Terus ada trik-trik khusus dari Mas ini tentang penjinaan burung perkutut dari bakalan sampai jinak sampai bunyi, itu ada trik khusus enggak? Secara khusus dulu saya memelihara dari anakan itu, saya rawat seperti biasa memelihara burung, tapi burung itu ada feedbacknya balik ke kita lebih cepat gacor ternyata daripada burung yang kita beli dari pembiayaan di pasaran. Gitu ya. Jadi cara penjinakannya gimana? Untuk cara penjinakannya karena dia dari kecil sudah bersama-sama dengan kita, si lolo, dipegang tangan gitu, gak terbang, itu otomatis kadang-kadang sesekali kita lepaskan dia pulang lagi, kita paling senang. Jadi dari anakan itu otomatis saya pikir itu lebih gampang jinak. Untuk burung-burung yang dari pasaran itu biasanya dengan cara saya memandikan terlebih dulu, kita rawat. Nanti kalau dia kelihatan nabrak-nabrak sangkar terus berdarah itu saya diamkan dulu. Saya kasihan juga dengan darah-darah yang keluar dari sayapnya itu ya. Dan ini Mas, pertanyaan terakhir nih Mas, pesan untuk Kung Mania Nusantara atau untuk Indonesia ini agar burung perkutut lokal atau burung perkutut yang lainnya, bangkok dan lain-lain atau kres dan lainnya, dan untuk anggungan dan sekitarnya, entah itu puter, entah itu terkuku dan lain-lain, pesan agar tetap diuri-uri dan tetap dicintai ini seperti apa Mas untuk anak muda dan semua kalangan Mas? Pesan saya untuk teman-teman sekalian dalam melestarikan burung anggungan ini, kita jangan pernah malu. Di rumah kita semewah apapun itu, catatan burung kesayangan kita endemik lokal ini, karena ini burung milik kita. Sebelumnya leluhur kita sudah memeliharanya sebagai burung, jadi sahabat kita, teman kita, mengisi kehidupan sehari-hari kita. Jangan pernah malu untuk merawat burung-burung desa ini ya. Jadi dari sekarang siapapun jenengan, siapapun Anda, tua muda, silakan memiliki burung perkutut ini, burung endemik lainnya, anggungan lainnya untuk dijadikan di rumah. Dari situ jenengan akan merasakan bagaimana burung itu bekerja di rumah kita, memberikan suasana baru, nuansa baru, berdamai tambah ayem gitu ya, tentrem mendengarkan burung perkutut tersebut ya. Dan dengan memiliki burung itu dan tetap menguri-nguri burung perkutut atau nguri-nguri kebudayaan Jawa gitu ya Mas ya. Dan tetap jaga silaturahmi antar sesama komunitas gitu ya Mas. Satu lagi dari saya untuk teman-teman
yang suka merekayasa burung dengan dicat warnanya, direkayasa kalung temboknya, itu kan hentikan praktek seperti disemir gitu ya, disemir itu sangat menyiksa burung tersebut. Jangan merekayasa burung perkutut ini atau burung yang lainnya hanya untuk mencari keuntungan pribadi jenengan. Gitu ya. Sangat tidak disarankan bagi saya. Oke, sangat bermanfaat sekali tip maupun info dari Mas Kupatmo ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua, Kung Mania dari Sabang sampai Merauke. Dan semoga saja Mas Kupatmo selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran rezeki, serta diberi kesuksesan untuk Mas Kupatmo beserta Kung Mania di Klaten dan sekitarnya, tambah guyub rukun, tambah tetap mencintai burung perkutut maupun burung lainnya. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.